Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisepsa Wulandari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Jadi, di sini saya menganalisis surat dinas dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Sekretariat Daerah. Yang pertama, itu format surat. Format surat ini bentuknya lurus atau block style, di mana sama dengan formatnya bentuk lurus penuh. Perbedaannya pada penempatan tanggal surat, nama instansi, nama terang yang terletak di sebelah kanan surat. Yang kedua itu bagian-bagian surat. Kop surat atau kepala surat ini sudah jelas bahwa kesalahannya itu untuk kata jalan, seharusnya itu tidak disingkat, bukan disingkat JL titik Raya Padang Panjang. Seharusnya yang tepat itu adalah Jalan Raya Padang Panjang, sehingga kepala surat ataupun kop surat ini tidak tepat dan juga tidak dicantumkan website dan email di kepala surat tersebut. Untuk pembuka surat, pada bagian A itu tanggal surat. Nah, tanggal surat ini penggunaannya tidak tepat karena penggunaan nama kota ataupun tempat seharusnya tidak dicantumkan, karena dalam surat dinas nama kota tidak dicantumkan pada tanggal surat karena sudah tercantum di dalam kepala surat, sehingga tanggal surat pada surat dinas ini tidak tepat. Selanjutnya, pada pembuka surat itu yang bagian B nomor surat. Nah, dalam kaidah nomor surat ini tidak diikuti tanda baca apapun, tetapi pada nomor surat ini diikuti tanda baca titik. Sehingga nomor surat dalam surat dinas ini tidak tepat. Selanjutnya, untuk pembuka surat pada bagian C itu tertera bahwa di pembuka surat itu sifatnya apa. Jadi tercantum bahwa sifatnya penting, sehingga pada pembuka surat pada bagian sifat itu sudah jelas, sudah tepat. Untuk pembuka surat pada bagian D yaitu lampiran. Nah, karena lampirannya tidak ada yang dilampirkan, maka seharusnya pada bagian lampiran itu tidak perlu dicantumkan, sehingga pada bagian lampiran ini tidak tepat. Nah, pada pembuka surat bagian E ini hal surat. Nah, sudah tertulis dengan benar, yaitu perihalnya Juknis Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022. Jadi, hal surat dalam surat dinas ini sudah tepat. Pada alamat surat, untuk kata kepada itu seharusnya dihilangkan karena di dalam kaidah alamat surat pada surat resmi ini tidak dicantumkan kata kepada karena pemborosan kata. Untuk kata YTH itu sudah tepat, dan juga alamat surat pada kata SDR itu seharusnya kan saudara, dan dicantumkan juga titik itu seharusnya tidak dicantumkan karena tidak tahu itu untuk siapa. Di tempat, nah untuk penulisan kata tempat seharusnya itu huruf kecil. Di sana tertera bahwa tempat itu hurufnya tebal dan juga penulisan katanya huruf kapital semua, sehingga alamat surat pada surat dinas ini tidak tepat. Selanjutnya bagian isi surat. Isi surat ini yaitu memperhatikan maksud surat Menteri Dalam Negeri RI nomor 003-6322-SJ tanggal 26 September 2022 perihal sebagaimana tersebut di atas terlampir. Titik. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Titik 2. Kesalahannya yaitu untuk kata berkenaan seharusnya kan setelah
titik sebelumnya itu seharusnya berkenaan itu B-nya huruf besar. 1. Tema upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 adalah Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Itu untuk temanya Bangkit Bergerak Bersama Pancasila sudah tepat. Tetapi untuk kata Pancasila ini seharusnya penggunaan awal katanya huruf kapital karena ini termasuk dengan judul. 2. Setiap kantor instansi pemerintah dan seluruh masyarakat agar mengibarkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September 2022 dan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 06.00 waktu setempat bendera berkibar satu tiang penuh. Itu untuk penulisannya sudah benar. 3. Pada tanggal 30 September 2022, masyarakat agar mendengarkan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui berbagai kanal media massa, televisi, radio, dan media daring. Ini untuk penulisannya pada tanggal 30 September 2022, masyarakat agar itu spasinya terlalu jauh. Untuk penulisannya itu sudah benar. 4. Kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyebarluaskan seluruh informasi yang terdapat dalam surat ini secara luas dan masif ke seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Itu untuk penulisannya sudah tepat dan sudah benar, tetapi untuk spasinya itu seharusnya tidak terlalu jauh. 5. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Cabang Dinas Wilayah 3 Manak Bengkulu Selatan untuk meneruskan surat ini ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Itu penulisannya sudah benar. 6. Kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk meneruskan surat ini ke puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Itu penulisannya sudah benar. 7. Kepada camat untuk meneruskan surat ini ke kepala desa dan lurah di wilayahnya masing-masing. Nah, seharusnya untuk camat itu C-nya huruf kapital karena itu menandakan lembaga atau instansi yang bersangkutan untuk meneruskan surat ini. Salam penutup. Pada bagian salam penutup ini, pada surat ini berisikan demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Untuk penulisan katanya sudah benar. Untuk bagian penutup surat, pada jabatan, nama jelas, dan NIP mempunyai penulisan dan nama penanda tangan juga ditulis menggunakan huruf kapital. AN Bupati Bengkulu Selatan, Sekretaris Daerah itu menggunakan huruf kapital. Sehingga nama jabatannya sudah benar. Dan nama jelas dan NIP itu ditulis menggunakan huruf kapital. Maka penutup surat pada bagian nama jelas dan NIP dan jabatan juga ditulis dengan huruf kapital itu benar. Tetapi dia mempunyai kaidah penulisan yang tidak menggunakan tanda baca lainnya berupa garis bawah, tanda kurung, itu tidak digunakan pada penutup surat. Nah, di sini tertera di bawah nama jelas itu terdapat garis bawah, sehingga untuk tanda bacanya kurang tepat. Dan juga pada penutup surat ini sudah ditandatangani dan diberi cap instansi yang merupakan pelengkap surat. Pada bagian tembusan ini sudah menjadi struktur ataupun bagian dari surat resmi. Pada bagian tembusan ini sudah tepat.
dan untuk penulisannya juga sudah benar.